Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقد نسأل الله رحمة التوفيق والهداية والقوة والمغفرة والرحمة والبركة على المنافع والحكمة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا مشايخنا وأساتذتنا ولمعلمينا وللمسلمين ولأمهاتنا وسلم علينا على أيامنا يا الله غفر لهم ومكنا مغفر لهم بأجرنا وترضى لنا ولهم ببركة تلاوة سورة تبارك تنبي أمرك ابتداء بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Lahum dipayun hatur nuhun kasadayana anu tos nyempatkeun sarumping ka ieu pangaosan anu tangtos ka ieu urang di iring ku kanikmanu pirang-pirang kanikmatan ti Gusti Allah. Anu tangtosna anu paling unggul kanggo urang nyaeta nikmat Islam sareng nikmat iman. Oge anu teu kakantun kumaha ku anu tos saking sepuh nikmat sehat sareng nikmat naon sempat nya. Janten urang ulah kirang-kirang syukuran atuh anu nuju teu pareng ayeuna sumping anu teu damang urang ngarungakeun mudah-mudahan sing damang sing tiasa sempat deui ngariung sareng urang di majelis pangaosan anu teu kinten dimuliakeunana. Sapeda hari pangaosan mah asana teh sok asa enggali-enggali komo bari teh diamut-amut. Ieu nu bari dipagar nyaeta sok kumaha ari budak murah sok paribasa. Jangan sombong lu cenah kitu. Lah sarasa itu sombong teh nu kumaha kitu teh. Ayo urang sami-sami talaah ku urang sadaya kitu dari wa mada mang maoskeun kitu urang sasangan di pada sadayana. Tentang sombong. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mas'ab dari ayahnya dari Kabul Akhbar. Orang sombong kelak di hari kiamat mengecil sekecil semut. Ia terhina di tempat mana saja. Masuk neraka, diberi minum tinatul kabal, yaitu
darah campur nanah penghuni neraka. Dari Sufyan bin Mis'ar katanya, Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lewat pada orang miskin yang tengah sarapan roti di atas kain. Lalu mereka menawarkan, "Hai Aba Abdillah, mari makan bersama kami." Ia segera turun seraya berkata, "Innahu la yuhibbul mustakbirina." Artinya bahwasanya Allah tidak senang orang sombong. Tersebut di atas pula Al-Faqih meriwayatkan Sufyan Abu Hazim Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang dibiarkan dan jauh dari rahmat Allah di hari kiamat. Mereka disiksa dengan siksaan yang amat pedih, yaitu 1. Tua bangka yang tetap berzina. 2. Penguasa yang bohong. 3. Kerek atau orang fakir yang sombong. Al-Faqih 1. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia perintis atau masuk pertama masuk surga, yaitu 1. Yang mati syahid. 2. Rakyat kecil yang sangat sibuk dalam tanda kurung dengan urusan penghidupannya, yang persiapannya di dunia, tetapi tidak lupa urusan amal dan akhirat ibadahnya. 3. Rakyat gembel atau fakir dan banyak anaknya dan selalu merendah dalam arti tawadu. Dan ada pula 3 golongan manusia perintis jalan neraka atau masuk pertama neraka, yaitu 1. Penguasa keras kepala dalam arti kejam. 2. Jutawan atau hartawan yang tidak mengeluarkan zakatnya. 3. Kere atau miskin tetapi sombong. Selanjutnya masih posisi 3. Ada 3 manusia dan 3 golongan yang sangat dibenci Allah, yaitu 1. Tua bangka yang fasik. 2. Hartawan yang kikir. 3. Kere atau gembel miskin yang sombong. Dan ada pula 3 manusia dari 3 golongan yang sangat dicintai Allah, yaitu 1. Seorang pemuda yang bertakwa. 2. Seorang miskin tapi dermawan. 3. Jutawan atau hartawan yang merendah dalam hadis. Tidak akan masuk surga manusia yang sombong, sekalipun hanya seberat jarah di jagung sombong itu. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, aku senang pakaian bersih, sandal dan tali pecutku, masukkah ke dalamnya?" Jawabnya, bahwasanya Allah itu indah dan senang keindahan, dan senang jika nikmatnya membekas pada yang diberinya. Sebaliknya dia benci kemiskinan dan bergaya miskin. Sombong ialah berpaling dari kebenaran dan manusia. Tidak termasuk sombong orang yang mau menjahit sandalnya, menambal pakaiannya, dan wajahnya bersujud di tanah menyembah Allah. Sifat sombong lenyap dari jiwa manusia yang dapat berbaju wol, membetulkan sandalnya, berkendaraan khimar, memerah sendiri kambingnya, dan makan bersama dengan keluarga dalam tanda kurung anak istrinya, serta duduk bersama orang miskin.
Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Tuhan, siapa makhluk yang Kau benci?" Jawabnya, "Manusia sombong yang kasar ngomongnya, tetapi imannya lemah serta kikir." Merendah diri atau tawadu adalah suatu sikap yang dapat mengangkat atau menjadi mulia, dan setiap nikmat pasti ada sentimen, kecuali tawadu. Hasil berqanaah yaitu istirahat atau tenang, dan hasil tawadu yaitu simpatisan masyarakat. Kapten tentara Hajjaj atau bernama Muhalab al-Subrah mengenakan pakaian sutra, berjalan dengan sombongnya. Di tengah jalan diingatkan oleh Mutarif Abdullah Suhairi, "Hei, berjalanmu dimarahi Allah dan Rasulullah-Nya." Jawab kapten, "Oh, belum kenal. Siapa aku ini?" Jawabnya, "Aku sudah lama mengenalmu, yaitu sperma yang sangat keji asalmu, dan akhir hayatmu bangkai yang keji dan busuk, dan selama ini yang kau bawa di dalam perutmu adalah kotoran bau." Maka dengan jawaban seperti itu, langsung ia sadar dan merubah sikap hidupnya. Seorang mukmin berbangga dengan Tuhannya Allah dan mulia dengan agamanya Islam, sedangkan munafik berbangga dengan bangsanya dan anggapannya mulia dengan hartanya. Ketika ada orang tawadu, maka kamu pun harus membalasnya dengan tawadu. Tetapi ketika ada orang sombong, maka atasi mereka, karena laku sombong bagi mereka suatu penghinaan, dan balasan darimu merupakan sedekahmu. Tiada seseorang bertawadu karena Allah kecuali diangkat menjadi mulia. Hadis dari Abu Hurairah. Jadi yang bertawadu itu sesungguhnya mulia. Pokok tawadu yaitu: 1. Uluk salam kepada orang Islam yang kau kenal. Itu sudah gampil tapi udah hesek. Cik ya orang tak ya rendah pun pamen orang lebat keangkot misalnya ujung-ujung orang "Assalamualaikum", ayo santun gitu. Tanya, kata apa namanya? Bias kita oke. Tapi orang dari mana? Tepang kita. Itu ditekan punya 1. Uluk salam kepada orang Islam yang kau kenal. 2. Rela duduk di mana saja dalam majelis. 3. Amal dan takwanya tidak senang jika disebut-sebut. Camkanlah, sombong adalah sifat orang kafir dan Fir'aun, sedangkan tawadu adalah sifat para nabi dan orang baik-baik. Firman Allah, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna." Artinya bahwasanya mereka jika ada sebutan la ilaha illallah menyombongkan diri. Tadi ada tanya atas balik terus. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad jahu Musa bil bayyinati fastakbaru bil ardi wa ma kanu sabiqina. Artinya Qarun, Fir'aun dan Haman
Sungguh orang sombong di atas bumi. Musa menyampaikan ajaran agama dan mukjizat. Karenanya mereka tidak luput dari kehancuran, yaitu seperti orang-orang terdahulu yang semestinya menjadi peringatan bagi mereka. Al-Ankabut 39. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah akan masuk neraka jahanam sebagai manusia terhina. Mukmin 60. Iladkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Artinya, diserukan, masuklah kalian lewat pintu jahanam dan kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat orang yang sombong. Zumar 72. Adapun orang tawadu, Allah memujinya dalam ayat-ayat sebagai berikut. Ala ardi khawna wa idza qatabahum jahiluna qalu salama. Artinya, hamba-hamba Allah yang hidup di atas bumi selalu tawadu. Ketika disapa orang jahil, mereka menjawab dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yuk orang sama-sama teraskan. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, merendahlah kepada orang-orang yang beriman atau kepada para penyampaian. Asy-Syura 215. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, bahwasanya engkau Muhammad manusia yang berakhlak mulia dan berbudi tinggi. Al-Qalam 4. Di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal adalah tawadu. Sampai terbiasa berkendaraan khimar dan memenuhi undangan rakyat kecil serta duduk bersama orang-orang miskin dan rendahan. Di sini nyatalah bahwa tawadu adalah akhlak paling mulia dan bobot orang baik-baik atau solihin, maka seyogianya kita mengikuti jejak mereka. Umar bin Abdul Aziz sudah terbiasa habis isya menulis keperluannya. Tiba-tiba pada suatu malam datanglah seorang tamu, sedangkan lampunya ketip-ketip hampir mati. Lalu kata tamunya, "Hei Amirul Mukminin, lampunya akan kuperbaiki." Jawabnya, "Tidak berkeperimanusiaan seseorang yang memakai tenaga tamunya." Lalu, bolehkah sahaya Anda kupanggil? Jawabnya, "Tidak, ia tengah menikmati tidurnya." Kemudian Umar bangun mengisi lampunya dengan minyak tanah. Tanya tamu itu, "Ya Amir, Anda sendiri yang memperbaikinya?" Jawabnya, "Ketika aku bangun, namaku Umar, dan kembali juga tetap Umar." Tawadu adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah. Ketika Umar Khattab berkunjung ke Syam atau Syria pada para pejabat dan ulama setempat dalam rangka menyambut kedatangan pembesarnya, mohon naik kendaraan atau kereta agar para hadirin melihatnya. Tetapi jawab Umar,
Kalian mengira urusan ini dari bawah, sebenarnya urusan ini dari atas atau langit. Demikian Qais Abu Hazim. Riwayat lain ceritanya sebagai berikut. Ketika Umar berkunjung ke Syam, naik kendaraan atau unta bergantian dengan pembantunya. Setiap satu farsah tepat masuk kota, jatuh giliran pembantu naik kendaraannya dan Umar menuntunnya. Kebetulan jalannya becek, lalu dengan menuntun unta, sandalnya dikepit pada ketiaknya. Abu Ubaidah Jarrah atau gubernur Syria datang pertama menyambutnya dan berkata, "Ya Amir, seluruh pejabat Syria siap menyambutnya. Oleh karena itu bagaimana nanti jika mereka mengetahui Amirul Mukminin bersikap demikian?" Jawabnya, bahwasanya Allah telah menjunjung kami mulia dengan Islam. Oleh karena itu kami tidak peduli ejekan orang. Salman Farisi, gubernur Madain, ketika berjalan di pasar dipanggil oleh seorang terkemuka kota itu. Dikira kuli, disuruh membawakan segala belanjanya. Dia tidak menolaknya, dan setiap orang berpapasan dengannya. Ia sedang membawakan belanja tadi berkata, "Semoga Allah selalu menolong gubernur dan menambah kebaikannya." Bawaannya itu diminta untuk dibawakan, tetapi ia terus membawakan belanja hingga ke rumah orang tadi. Setelah mengerti dari setiap orang yang berpapasan dengan Salman, orang itu sangat malu dan minta maaf kepadanya. Katanya, "Aku berjanji tidak akan menghina orang lagi sesudah peristiwa yang membuatku malu ini." Seorang gubernur Kufah, Ammar Yasir, pernah membeli makanan ternak atau rumput. Setelah dilayani oleh penjualnya, rumput itu diangkat di atas bahunya dan dibawa sendiri sampai ke rumahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah dilantik menjadi gubernur kota Bahrain, ia memulai masuk kota dengan naik khimar. Masyarakat belum mengenal gubernurnya yang baru. Mereka berjejal di jalan sampai ia berkata kepada khalayak ramai, "Berilah jalan bagi Amir, berilah jalan bagi Amir." Demikian akhlak sahabat Nabi SAW selalu tawadhu. Padahal mereka mulia di pandang Allah, para malaikatnya dan semua masyarakatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Harta tidak akan kurang karena disedekahkan, dan orang pemaaf ditambah kemuliaannya oleh Allah." Nabi SAW tengah makan daging kering atau dendeng di nampan atau talam sambil duduk bertekuk lutut. Hal itu terjadi di rumah Aisyah. Lalu masuklah seorang wanita buruk omongannya, katanya, "Lihatlah orang itu duduknya seperti sahaya atau hamba." Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, "Betul, sejak lama hal itu kualami, baik duduk untuk makanku." Lalu beliau mempersilahkan makan, tetapi jawabnya, "Tidak, kecuali kau suapi dengan tanganmu." Beliau memenuhi permintaannya, tapi kata wanita itu, "Tidak, kecuali jika kau suapi aku dengan mulutmu, seperti burung memberi makan anaknya." Kebetulan beliau tengah makan daging yang berotot, lalu dikeluarkan dan diberikan wanita itu. Dan ketika makanan itu masuk dalam perut, tiba-tiba ia merasa malu.
sampai tidak dapat melihat orang dan tidak mendengar lagi. Ia berkata keji hingga matinya. Kunci harta kekayaan bumi dipercayakan kepadaku, lalu aku ditawari, pilih menjadi hamba dan nabi ataukah menjadi nabi dan raja. Lalu isyarat Jibril kepadaku agar aku tawadu menjadi hamba dan nabi. Kemudian isyarat itu kupenuhi menjadi hamba dan nabi. Dan kelak manusia pertama keluar dari bumi adalah aku, dan yang pertama pula dalam memberi syafaat. Barang siapa tawadu karena khusyuk, maka Allah meninggikan derajatnya di hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa membanggakan diri, maka Allah merendahkannya di hari kiamat. Barang siapa mati sedang ia tidak melakukan 3 perkara, pasti masuk surga, yaitu tidak melakukan 3 perkara. 1. Sombong. 2. Curang. 3. Hutang. Hadis riwayat Qatadah. Al-Faqih 2. Ali bin Abu Thalib masuk pasar membawa gamis, membeli gamis seharga 6 dirham. Katanya kepada pembantunya, "Hai orang hitam, pilihlah mana yang kau sukai." Lalu pembantunya memilih gamis yang lebih baik, dan Sayyidina Ali memakai sisa pilihannya. Dan ketika dipakai, lengannya terlalu panjang, lalu dipotong kanan kirinya dengan pisau. Tepat hari itu Jumat, ia berkhutbah, maka sisa potongan atau benangnya terlihat dari tapak tangannya. Aku pisau atau enggak? Dan ketika ia melihat orang memakai kain di bawah tumitnya, Ali berkata, "Naikkan kainmu. Hal itu lebih memelihara kebersihan kainmu, serta lebih takwa di dalam hatimu, juga lebih berkah bagimu." Artinya tidak mudah terlepas dan tidak mudah rusak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kebesaran adalah sarungku dan kibir adalah selendangku. Maka barang siapa menyerupai aku dalam hal kebesaran atau kibir, aku lemparkan dia ke dalam api neraka. Al-Faqih dalam mengulas hadis tersebut di atas mengatakan, kedua sifat Allah tersebut dimuat dalam Al-Quran. Oleh karenanya manusia yang lemah seperti aku ini tidak pantas menyandang sombongnya. Manggi sedap tapi atur sakit kajana sarang upamina bilih sang tantos anu kirang paham teu tepat nyampaikeunana urang sami-sami teraskeun saneskeun ka anu langkung pahamnya ka Mang Haji dimuliakeun. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ya berterasa Duna masalah sombong. Mitanya dirugikan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut cirinya orang sombong 2. Yang pertama batarul haqqi, menolak kebenaran. Tadi dicontohkan ada orang yang
Perdengarkan la ilaha illallah, sombong. La ilaha illallah perwakilan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, disebut tauhid uluhiyah istilahnya. Tauhid uluhiyah. Dan la ilaha illallah tauhid uluhiyah, praktekna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kau pamjaya jami yang ajak ibadah terdaik tajami sombong namanya itu. Dan maksudnya la ilaha illallah fenomena itu sombong maksana terdaik diajak ibadah non baik. Sana salat baik tapi sadar ibadah pamjaya diajak ibadah terkersaan maka eta janji kelebatan sombong. Terutama menjadi standar ibadah salat kan ningali kenyataan jami diajak salat, ibadah salat diajak wadan macam-macam gitu nah tanggapan tingkahnya. Ada yang cepat salat, ada yang salat cepat, ada yang nanti dulu, macam-macam. Jadi ada gejala sombongnya di situ, gejala sombong. Kecuali ada halangan-halangan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sombong, wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Menghina orang. Tadi contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangan orang-orang miskin. Sahabat-sahabat menjantan pejabat pokoknya tadi disebutkan anggianana sareng sandang pangan papan kendaraan sederhana sahabat gitu. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi kacung naoge mungkin tajan sempat di jahit kalau dipotong candakan ke khutbah Jumat ya. Contoh-contoh di sahabat sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat tawadhu, istilah tawadhu. Anda pasal rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri minder artinya. Kita banyak yang salah, yang bukan rendah hati, banyak minder di kita itu. Para orang yang tidak menempatkan rendah hati dengan rendah diri. Wamtun nas, menghina manusia termasuk bagian dari kesombongan. Wallahu a'lam. Tadi juga disebut Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah dari golongan tabi'in, juga kalau di luar jadi orang biasa. Jadi kalau di tempat tugas beliau ya pejabat. Sering mendengar dalam kejadian-kejadian di masyarakat di luar bicara kantor, jadi kadang-kadang tidak nyambung. Bicara kantor padahal lagi di masyarakat. Jadi orang yang mendengarnya juga tidak enak. Akan menempatkan diri seperti dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip doa, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan fisik, diberi kesehatan batin, afiat, wa husnal khuluq, dan diberi akhlak yang baik.
Jadi bukan akhlak yang baik, bukan gratisan datang dari Allah, tapi kita minta, mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga. Sekelas Nabi juga minta. Tadi orang yang tidak minta di Quran di surat Al-Mu'min ayat 60 disebut orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi termasuk orang yang sombong contohnya adalah yang tidak mau memohon pada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menitipkan akhlak-akhlak yang baik. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk dari diri kita. Mudah-mudahan anak turunan kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan saleh, menjadikan turunan-turunan berkualitas, dzurriyyatan thayyibah yang berakhlak dengan akhlak karimah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.